Halo sahabat Oprana, kembali dengan saya Esta. Kita di channel Oprana tentunya kita akan membahas topik-topik seputar bagaimana membuat tubuh yang sehat, pikiran yang bahagia sehingga jiwa kita makin bersemangat. Di video sebelumnya, kita sudah berbagi mengenai dasar-dasar Ayurveda, yang ternyata pola hidup Ayurveda itu mengutamakan keseimbangan. Keseimbangan pada apa? Keseimbangan pada energi dominan kita, atau biasa dikenal dengan doshas atau body constitution dalam Ayurveda. Mau tahu lebih lanjut tentang video tersebut? Klik linknya ya di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, di video kali ini kita mau membahas lebih dalam lagi. Ternyata ada 4 aspek dalam Ayurveda yang harus diseimbangkan. Diseimbangkan untuk apa? Diseimbangkan untuk tubuh kita makin sehat. Dan yang paling penting adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di channel Oprana. Terima kasih sahabat Oprana, masih stay tune di channel Oprana. Nah, sekarang kita mau berbagi mengenai 4 aspek apa saja yang harus diseimbangkan menurut pola hidup sehat Ayurveda. Satu aspek pertama adalah sebenarnya energi apa yang paling didominan di tubuh kita atau biasa dikenal dengan doshas. Ya, singkatnya adalah Vata, Pitta, dan Kapha. Detailnya ada di video sebelumnya, jadi ditonton ya. Nah, sekarang kita mau bahas 3 hal yang lainnya. Dalam Ayurveda mungkin akan banyak sekali istilah-istilah baru yang mungkin saja baru pertama kali didengar oleh sahabat Oprana. Tapi jangan khawatir, saya akan berusaha untuk menjelaskannya. Sahabat Oprana kalau juga suka sama video-video seperti ini yang edukatif dan juga berguna bagi kesehatan, jangan lupa like video ini, share untuk saudara dan juga teman, dan yang paling penting subscribe ya, dan bunyikan loncengnya sehingga selalu mendapatkan update terbaru dari video-video Oprana. Kita juga punya akun Instagram di @o_prana_. Oke, langsung saja kita ke aspek selanjutnya, yaitu yang disebut dengan datus ya, atau bisa dibilang dengan body tissues. Body tissues itu apa? Seperti yang bisa dikenal juga dengan jaringan-jaringan tubuh. Ya, jaringan-jaringan tubuh ini sebenarnya ada beberapa ya yang biasa banyak dikenal. Apa saja sih sebenarnya jaringan-jaringan tubuh itu? Ada jaringan otot atau muscles yang digunakan untuk menggerakkan tubuh, mengendalikan pergerakan tubuh. Yang kedua adalah jaringan ikat atau connective tissues. Gunanya untuk apa? Untuk menopang tubuh, menahan dan mengikat bagian-bagian tubuh. Contohnya seperti lemak, tulang, dan juga tendon. Ketiga, jaringan syaraf atau nerve tissues. Contohnya pasti otak dan semua syaraf yang ada di seluruh tubuh kita. Keempat adalah jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan lapisan yang ada di contohnya kulit ini dan juga di dalam organ-organ internal. Fungsinya adalah untuk sekresi dan juga untuk penyerapan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, selain itu juga untuk melindungi tubuh dan perasa. Fungsi dari semua jaringan-jaringan dalam tubuh harus dijaga keseimbangannya sehingga fungsinya bekerja dengan optimal. Dengan bekerja optimal berarti apa? Tubuh juga makin sehat. Jadi juga bisa benar-benar menyerap apa yang dibutuhkan tubuh dan benar-benar mengeluarkan apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya. Aspek apa selanjutnya yang harus diseimbangkan dalam Ayurveda? Yaitu aspek Agni atau energi api. Energi api ini dibutuhkan untuk memproses makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, dari proses ini hasilnya apa? Hasilnya adalah menciptakan jaringan-jaringan tisu yang bisa berfungsi secara baik dan optimal, ya kan? Terus apa? Menciptakan energi supaya kita bisa beraktivitas. Dari energi, satu lagi, inilah aspek yang keempat yang harus diseimbangkan, yaitu adalah sekresi. Sekresi kalau dalam Ayurveda namanya malas. Oke, contohnya adalah keringat atau juga buang air kecil dan buang air besar. Jadi 4 ya, doshas, energi yang dominan di kita. Oke, 2 adalah datus, jaringan tisu kita. Terus jaringan tisu diproduksi juga dari hasil produksi yang dihasilkan dari Agni, makanan dan minuman kita. Nah, dari situ energi dan dikeluarkan
jadi malas. Oke, nah sebenarnya kalau semua ini seimbang, pasti tubuh jadi sehat. Tapi apa yang membuat jadinya kalau nggak seimbang, terus juga membuat tubuh kita tidak sehat dan mengganggu imunitas kita? Inilah, kalau dalam proses ini berjalan tidak seimbang, saat Agni memproses makanan dan minuman dan tidak dikeluarkan dengan seimbang saat menjadi malas atau sekresi, yang dihasilkan adalah timbunan toksin. Oke, timbunan toksin menurut Ayurveda namanya ama. Oke. Jadi kalau banyak toksin di tubuh kita tentu apa? Tentu proses di tubuh menjadi terganggu, menjadi tidak sehat, sehingga juga akhirnya apa? Imunitas kita menurun, sehingga apa? Timbullah penyakit. Sekarang bagaimana sih? Untuk semua ini harus seimbang. Ya, sudah di-share, lakukan kegiatan sesuai dengan dosas yang dominan. Kita apa? Makan dan minuman juga apa? Terus percukup ya, harus optimal ini, harus cukup energi api kita si Agni sehingga bisa menciptakan datus jaringan-jaringan tisu yang juga baik dan kesehatan jaringan tisu harus dijaga. Oke, bagaimana menciptakan Agni yang bagus? Contoh makanan itu kalau bisa dimasak. Dan juga kita berolahraga secara cukup sehingga apa? Akhirnya sekresi juga bisa dikeluarkan dengan sebaik mungkin. Sehingga apa? Ama ya atau toksin dalam tubuh juga bisa dikeluarkan. Oke. Banyak kan ilmu dalam Ayurveda, masih banyak yang lain. Nanti kita akan bahas lagi beberapa yang sepertinya dibutuhkan oleh sahabat-sahabat Oprana. So, selalu stay tune di channel Oprana untuk video-video selanjutnya. Sampai nanti.